Halo guys, kembali lagi dengan Entos, Entertainment OSIS SMK Al-Furqan Bantar Kaung. Bersama saya Diansi Agustina yang akan menjadi host di konten podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Jorgen yang telah mengikuti ajang Duta Genre Kabupaten Brebes. Kak Jorgen, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, I am very grateful and I'm amazing right now. Yeah. Nah, nih siapa tahu teman-teman di luar sana masih ada yang belum kenal dengan Kak Jorgen. Jadi silakan Kak untuk bisa memperkenalkan diri. Okay, thank you. First of all, let me introduce myself. My name is Jorgen Dilagun. I am 70 years old and I school at the SMK from Bandar Kaung. I study in SMK from Bandar Kaung, so I am grade 12 in SMK Kaung and take the what is in English? Networking. Ya, TKJ. Nah, saya sebenarnya mantan OSIS juga ya di sini. I am ex Ketua OSIS SMK Al-Furqan tahun 2022, and I am now as the second winner of the Genre Brebes 2023. Nah, jadi kan di kalangan masyarakat kali ini, terutama di kalangan remaja, itu kan sedang hangat-hangatnya membahas tentang duta genre. Karena dari Kecamatan Bantar Kaung ini juga kan ada 2 perwakilan, kalau tidak salah, benar Kak? Nah, dan salah satunya yaitu Kak Jorgen yang berhasil menyabet juara kedua. Oke. Jadi ini Kak, sebelumnya siapa tahu di luar sana teman-teman kita masih belum paham apa itu duta genre. Nah, bisa dijelaskan Kak? Oke, thank you. Sebenarnya duta genre singkatannya adalah dari genre kita sendiri, artinya generasi berencana. Nah, mungkin kalian juga pernah mendengar ya keluarga berencana atau seperti itu. Nah, jadi kita sebagai duta genre ini encourage a younger generation, generasi muda untuk bisa memiliki rencana kehidupan kita nih sebagai remaja ke depannya. Jadi duta genre ini juga bertugas untuk menjadi ambasadornya generasi muda untuk menghindari yang namanya pernikahan muda dan menghindari dan menurunkan ya, bukan menghindari ya, menurunkan angka stunting di Indonesia, terutama di daerah kita sendiri yaitu Bantar Kaung dan Brebes. Begitu ya Kak. Lalu apa aja sih tugas-tugasnya duta genre itu? Oke, sebenarnya kalau juara pertama mungkin lebih padat lagi ya, karena juara pertama sekarang sedang persiapan untuk ke provinsi untuk mengikuti ajang duta genre Jawa Tengah 2023. Nah, sebenarnya tugasnya kita itu kan 10 besar duta genre ya. Kita itu sebenarnya memiliki tugas untuk berkontribusi kepada masyarakat, memberikan edukasi mengenai masalah bahayanya pernikahan muda dan stunting. Dan kalau dari saya sendiri, saya ingin berkontribusi kepada masyarakat, terkhususnya kepada generasi muda, untuk kita bersama-sama berpegangan tangan untuk menjadi pemimpin generasi yang memiliki aksi. Become a leader of generation who has action. So we take the space on the society. We take the space to do action to become a leader of the future. Terus apa sih yang memotivasi kakak sehingga kakak memberanikan diri untuk mengikuti ajang duta genre? Oke, sebelumnya sedikit ceritain biar nggak boring. Karena sebenarnya saya tahu duta genre ini tuh dari 2021. Dari tahun lalu. Iya betul, dan saya waktu itu pengen banget apply diri saya ke duta genre, tapi di saat waktu itu 2021 saya masih underage, masih 15 tahun. Sedangkan persyaratannya itu minimal dari 16 tahun. So, saya mengalihkan informasi tersebut kepada kakak kelas saya, mungkin kamu juga tahu, Kak Agung Santoso. Dia juga dulu perwakilan di Kecamatan Bantar Kaung dan SMK Kamu. Dia alhamdulillah masuk ke top 12 kalau nggak salah pada masa itu. So, saya menunggu setelahnya, menunggu banget nih kapan nih ada lagi duta genre berhubung di 2022 ya. Berarti itu saya sudah masuki usia 17 tahun bahkan. Sebenarnya 2021 itu udah mau 16 tahun, cuman waktu duta genre-nya itu belum ke 16 tahunnya, masih 15 tahun. Iya. Nah, jadi sebenarnya I'm waiting for a long time. Di 2022 ini nunggu banget nih
kapan sih ada duta genre lagi, dan ternyata tidak diselenggarakan pada saat 2022. Dan di 2023 ini ada informasi dari bulan apa ya waktu itu. Jadi waktunya itu benar-benar singkat. Saya tahu sendiri dari IG-nya karena saya juga follow, dan saya sempat bimbang, mikir kayak, aduh udah kelas 12 nih, dan waktu itu juga masih sibuk di OSIS kan, kayak bisa lah ya bagi waktunya gitu. Tapi sebenarnya saya pengen banget untuk mengajukan diri saya ke duta genre gitu. Karena saya percaya sama duta genre bahwa duta genre ini memiliki visi dan misi yang jelas, tujuan yang jelas kepada masyarakat gitu. Jadi sebenarnya sempat bimbang, dan ditawarin sama Kak Agung lagi, ayo join, tapi saya begitu jawabnya masih bimbang. Dan ditawarin sama Bu Ami, guru BK kita, masih bimbang juga. Dan tapi pada akhirnya kenapa hati saya tergerak, saya merasa bahwa I think this is my time, this is my moment untuk menjemput my destiny, untuk menjemput takdir saya di sana. Saya punya pikiran seperti itu, dan coba dulu lah seleksi administrasi. Waktu kan administrasi itu mengirimkan data diri dan bakat. Jadi waktu itu alhamdulillah masuk ke dari 148 peserta seluruhnya ya. Terus disaring lagi ke 107 peserta yang ikut wawancara, dan alhamdulillah masuk ke tahap tersebut. Nah, kan masuk ke 107 peserta. Ya. Nah, setelah itu kan ada tes juga kan, yang nantinya akan disaring menjadi 10 finalis, benar? Benar dulu, tadi belum menjawab ininya apa? Belum terlalu menjawab, sorry. Saya ulang ya. Sebenarnya motivasi saya ikut duta genre ya. Nih teman-teman, motivasi saya adalah saya benar-benar memiliki visi dan keinginan untuk bisa berkontribusi di masyarakat, khususnya di generasi muda. Karena saya merasa bahwa generasi muda sekarang masih dianggap remeh oleh masyarakat. Sedangkan generasi muda adalah masa depannya bangsa. So if we want to change the future of this nation, we have to encourage, we have to empower aset dari negara tersebut. Aset dari negara tersebut atau aset dari masa depan negara adalah anak muda. Jadi tujuan saya itu dan motivasi saya ingin bisa menyuarakan hal-hal penting dan ingin bisa encourage the younger generation to do the right thing and to empower others. Thank you. Ya. Nah, ini kan untuk masuk ke 10 finalis itu kan ada beberapa tes. Nah, bisa dibicarakan di sini dengan saya, bisa diceritakan bagaimana persiapan kakak dalam menjalani tes-tes tersebut. Oke. Tadi dulu saya udah nyenggol-nyenggol nih tadi nih. Kan administrasi dulu kan, administrasi itu dari 148 peserta. Dan tahun ini itu peserta terbanyak sepanjang sejarah di Brebes ya maksudnya. Nah itu kita mengajukan data diri dulu, terus sama video bakat, jadi online itu waktu itu online. Dan kita tadi jangka beberapa hari lalu diumumkan ke 107 peserta untuk tes wawancara seleksi selanjutnya, jadi disaring lagi. Nah saat itu 107 peserta dibagi di beberapa daerah, dan kebetulan saya itu ditempatkan untuk wawancara di Bantar Kawung. Jadi sesuai daerahnya, misal kayak Bantar Kawung, Salem, tesnya di Bantar Kawung, Bumiayu dan sekitarnya itu di Bumiayu seperti itu. Dan saya kebagian di Bantar Kawung wawancara, dan waktu itu sebenarnya lagi nggak enak badan, lagi sakit, jadi kayak udahlah maju dulu aja lah. Sebenarnya kayak kurang maksimal menurut saya waktu itu, karena saya agak nggak enak badan, demam. Tahu kan kalau demam pikiran kita kadang buyar kan, jadi sebenarnya waktu itu kayak udahlah maju dulu aja. Dan alhamdulillah setelah beberapa hari kemudian diumumkan jam 12 malam waktu ada acara voli di sini. Iya, itu jam 12 malam, tengah malam diumumkan, alhamdulillah menjadi 10 besar finalis Duta Genre Brebes 2023 bersama KBA. Nah itu bagaimana perasaan kakak ketika pengumuman 10 besar dan kakak termasuk di dalam?
Oke. Perasaannya itu kan karena tengah malam kita kan habis capek, habis ada kegiatan di sini kayak tadinya udah capek, terus kayak setelah mendengar pengumuman itu langsung kayak semangat gitu kayak sebenarnya it's unbelievable moment for me because nggak menyangka karena itu tadi waktu wawancara ngerasa kurang maksimal karena lagi demam. Jadi sebenarnya masuk ke seleksi wawancara aja itu udah bersyukur banget gitu. Dan pastinya saya sangat merasa bangga dan terhormat bisa menjadi perwakilan Bantar Kaung salah satunya, dan di Bantar Kaung ini cuman 2 yang lolos. Dan kebetulan juga dua-duanya itu dari sekolahan kita. Dan sekolahan kita cuman mengirimkan 2. Ini mohon maaf ya, kalau dari sekolahan lain kan mungkin mengirimkan beberapa representatif, tapi mungkin ada yang pilih atau satu yang terpilih atau gimana karena terbatas juga kan. Nah, waktu itu SMK Al-Quran Bantar Kaung hanya mengirimkan 2, saya sama Kak Bella, dan alhamdulillahnya lolos. Iya betul, santuy lolos sebenarnya. Nah, itu kan beberapa lama setelah pengumuman itu kan ada masa karantina. Apa sih yang dilakukan para finalis di masa karantina itu? Oke, jadi waktu karantina itu kita hari Jumat tanggal 3 Februari. Kita sebenarnya berangkat itu 1 hari sebelumnya. Karena kita nggak mau telat. Jadi sempat nginep dulu, tapi nginepnya bukan di Jatibarangnya. Waktu itu kita nginep di Jatibarang, tapi kita nginep di Brebes, rumahnya mbak saya kebetulan. Nah, kita nginep di situ gratisan. Jadi kita nggak mau di hari pertama itu kita telat, kita nggak mau. Jadi mendingan kita nginep aja deh, nggak apa-apa berangkat lebih awal. Dan setelah sampai di sana itu pas 3 Februarinya pertama hari karantina itu kita registrasi ulang dulu. Jadi bawa administrasi yang perlu dilengkapi, dan itu absurdnya saya jangan contoh waktu itu saya belum ngeprint surat izin orang tua. Sampai di sana Pak Munif dan mama saya itu langsung cari fotokopi, padahal udah ini, tapi itu belum telat alhamdulillahnya. Dan ya berjalan lancar sampai setelahnya itu kita langsung tes public speaking. Jadi hari pertama itu langsung tes lagi, tes public speaking dan bakat. Dan di tes public speaking itu kan cuman di keterangannya cuman harus menyiapkan orasi selama 3 menit. Nah, ternyata di dalamnya ada tanya jawab. Kita harus mengutarakan opini kita tentang apa pertanyaan yang diajukan oleh dewan juri. Jadi sebenarnya nggak nyangka wah ada tanya jawab gitu kan. Alhamdulillahnya saya selalu ready dengan apapun itu. Jadi ya that's it. Jadi dikasih pertanyaan waktu itu kalau nggak salah tentang game online. Nah, saya sudah mengutarakan opini saya tentang game online tersebut. Dan mau spill nggak nih jawabannya? Ya, bisa di-spill nih, siapa tahu teman-teman di luar sana juga penasaran kan. Okay, my answer is I believe that game online has made good impact for younger generation because game online game adalah platform untuk generasi muda mencurahkan passionnya ke dalam online game tersebut. Jadi mungkin orang-orang di luar sana masih menganggapnya itu adalah hal yang negatif, kebanyakan negatifnya kata orang-orang. Tapi di sisi lain kita harus melihat sisi positifnya juga. Generasi muda bisa menyalurkan bakatnya di game online, dan tidak sedikit juga generasi muda mendapatkan penghasilan dari game online tersebut. Jadi itu tadi pasti ada sisi positifnya. Dan waktu itu saya langsung disambar lagi nih sama dewan juri. Kan pasti ada tuh katanya sisi negatifnya. Saya harus mengutarakan sisi negatifnya. Dan tidak menutup kemungkinan juga di semua hal itu pasti ada sisi negatif dan positifnya. Nah, saya melihat sisi negatifnya adalah saat teman-teman kita bermain game online, kadang mereka lupa harus berinteraksi dengan teman sekitarnya. Mereka juga kadang melupakan teman yang ada di sekitarnya. Jadi itu yang nggak baiknya di situ sih. Kecanduan yang berlebihan di game online itu
nggak baik juga. Tapi itu tadi pasti ada sisi positif dan negatif. Dan di tes bakat itu agak sedikit kurang kontrol di mic-nya. Entah kenapa saya kayak dapat mic yang kurang bagus. Dan waktu itu juga gerusak-gerusuk bahasanya. Jadi agak kurang kontrol, tapi alhamdulillah berjalan sampai akhir lancar. Dan setelahnya kita dikasih waktu istirahat di kamar masing-masing. Jadi masing-masing kamarnya juga itu ada 2 orang per kamarnya. Dan kebetulan saya bersama Mas Putra juara satunya. Sama Mas Putra. Iya, juara 1 di Genre Bebas 2023. Dan Mas Putra ini fact ya, for your information, dia telah ikut Duta Genre sebanyak 3 kali. Jadi menurut saya dia pantas menjadi juaranya dan pantas juga mewakili kabupaten kita, Kabupaten Brebes di ajang Duta Genre Jateng 2023. Dan saya pun mendapat banyak sekali informasi, pengetahuan, ilmu-ilmu itu dari Mas Putra. Semasa karantina kita ngobrol, kita doing speech or talking a lot about genre. Jadi saya mendapat pengetahuan baru dari Mas Putra. Ini siapa tahu Mas Putra nonton, jangan lupa subscribe Mas Putra. Betul. Dan ini masih tentang karantina. Jadi pada malamnya itu ada namanya Generation Night. Jadi kita saling mengenal satu sama lain. Karena waktu karantina singkat juga ya. Jadi kita terus berinteraksinya juga waktu itu tidak terlalu gimana ya, kayak secara personal itu kurang kan. Jadi ada Generation Night itu tujuannya untuk saling mengenal satu sama lain antara panitia, antara peserta juga. Jadi kita ada game yang seru banget, itu intinya malam-malam. Jadi kita harus menghafalkan nih semua nama-nama dan gitu. Dan sebenarnya minusnya saya itu menghafal nama seseorang sama beda itu sama ya, kita sempat bilang aduh ini minus banget kita kalau menghafalin nama orang kan ya. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang masih kenal gitu sama semuanya, sama panitia juga kenal meskipun nggak kenal semuanya, tapi ada yang kenal juga. Minum dulu Kak. Oh iya teman-teman, ini kita disponsori oleh Pendekar Printing Made in Indonesia. Yang mau nge-print nih bisa nge-print banner, baju, dan semua print-printan bisa nih di Pendekar Print ini. Betul sekali. Oke, lanjut. Ini masih karantina, karena karantinanya itu menurut saya benar-benar seru banget. Bahkan saya waktu itu sempat gamon 1 minggu karena ya bahkan setelah finalnya itu saya mau pulang sebenarnya kayak aduh ini beneran nih ninggalin hotel gitu, ninggalin semuanya gitu kan, karena ya seru. Terus paginya di hari selanjutnya paginya itu kita senam bersama puluhan atau bahkan ratusan ya kayak ibu-ibu yang ada di sekitar situ, ibu-ibu kafe kalau nggak salah. Itu kita senam dan senamnya itu kalau nggak salah kita sampai 5 kali lebih senam. Selain juga kita ada karaokean, itu seru banget meskipun belum sarapan dan lemas badannya, tapi semangat karena melihat antusias ibu-ibu, dan mereka juga ngajak foto bareng, ngobrol bareng gitu. Jadi seru sih. Dan setelahnya kita sarapan. Setelah sarapan kita langsung lagi nih ada acara lagi, yaitu gladi resik untuk final. Nah jadi kita benar-benar gladi resik dari awal. Waktu itu juga sempat gladi resik kan diumumin ya top 5, top 3 dan sampai pemenang. Waktu gladi pertama itu Kabela masuk 5 besar sebenarnya. Ini marahin dan sebenarnya cuma spontan aja pemanggilannya. Dan gladi resik yang kedua saya juga masuk, dan bahkan di gladi resik itu juara 1. Ya jadi saya benar-benar waktu itu kayak berdoa banget, ya Allah semoga nanti malam masih berada di posisi ini, pidato atau speech di top 5, dan itu tuh berdasarkan nomor undi terendah dari 1 harusnya kedua, ketiga, selanjutnya gitu.
Dan karena nomor 2 Suka Bella nggak masuk ke top 5, itu langsung ke saya nomor 2. Dan itu saya masih keadaan panik. Sebenarnya masih keadaan panik gitu, masih kayak dagdikdukser gitu, Athena gitu. Hatinya tuh masih panik. Tapi langsung maju ke urutan kedua setelah Mas Putra. Itu sempat agak terbata-bata di awal, tapi saya bisa melakukan itu sampai akhir gitu, di speech top 5. Dan in the fact that sebenarnya itu tuh ada yang di luar skrip pidatonya. Karena saya emang kelemahannya di menghafal, jadi saya improve dan alhamdulillah saya puasi dengan pidato yang kita berikan tersebut. Dan setelah itu turun dari panggung, itu juri menyeleksi siapa yang mau ke 3 besar. Jadi penilaian itu benar-benar langsung dari situ. Dan setelahnya pengumuman naik lagi ke panggung, pengumuman 3 besar putra, 3 besar putri, dan saya dibutuhkan di kedua. Itu ya alhamdulillah banget. Dan langsung tanya jawab, kita ambil nomor undi. Jadi semuanya itu disatuin putra putri, kita ambil nomor undi 1, 2, 3 sampai berarti waktu itu sampai 6. Dan saya lagi-lagi kedua, nomor undinya kedua. Nah waktu itu langsung dikasih pertanyaan, saya lupa pertanyaannya, tapi mengenai sosial media sebagai duta genre, tanggapan saya mengenai hal yang tersebut seperti apa gitu. Dan saya menjawab gini, kalau nggak salah gini, the negativity will always follow our life. Jadi hal negatif itu tidak akan pernah luput dari kehidupan kita. Dimana seperti yang tadi saya katakan, pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi itu jawaban menurut saya, yaitu tadi negatif. The negativity will always follow our life, no matter what it is. Jadi tanggapan atau hal yang perlu kita lakukan adalah membalasnya dengan hal yang positif. Kalau sosial media kita balas dengan konten yang positif juga. Nah, dan sosial media ini sebenarnya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jadi kalau kita benar-benar menggunakan dengan bijak dan benar, itu pasti akan make a big impact for other people, for our society. Dan lama setelahnya setelah tanya jawab turun ke panggung, juri menentukan 3 besar. Itu kayaknya bener-bener alot ya kayaknya, karena ini sedikit alot juga. Tahun ini itu bener-bener amazing semua duta lain pun yang bener-bener sesuai dengan visi saya, dengan purpose-nya saya. Jadi saya di ajang manapun nantinya kalau saya ikut lagi, tetap saya akan meng-highlight the power of the younger generation. Karena itu tadi saya benar-benar ingin menyuarakan bahwa kita generasi muda, kita memiliki potensi untuk memberikan impact pada masa depan. Itu karena kalau bukan generasi muda, siapa yang akan melanjutkan masa depan nantinya? Tetapi orang-orang di luar sana masih kurang paham dan bahkan tidak menyadari pentingnya hal tersebut. Jadi di ajang manapun saya ingin menyuarakan the power of the younger generation to change the future. Nah, apa nih yang akan kakak lakukan ke depannya setelah menyandang gelar second winner di Genre? Oke, thank you for the question. Masih ke bawah kayak final gitu ya. Oke, pastinya saya akan mengatur skala prioritas terlebih dahulu, mengingat juga sekarang sudah di kelas 12 dan mau menempuh ujian, dan juga ingin melanjutkan studi saya di universitas nantinya. Jadi saya harus tetap fokus pada hal itu terlebih dahulu. Tapi sesempat mungkin saya akan cari waktu untuk melakukan berkontribusi kepada masyarakat, kepada generasi muda. Khususnya saya benar-benar ingin merangkul generasi muda, kita sama-sama cegah stunting dan cegah pernikahan dini. Karena dari situlah kita bisa membuat masa depan kita menjadi lebih cerah. Itu saja sudah cukup Kak, belum merasa puas? I think sudah berapa?
was I think that's enough. Tapi ada tambahan buat kalian yang mau ikut duta genre, ikut duta apapun. Intinya kalau kalian pengen nyemplung ke suatu hal, kalian harus memikirkan terlebih dahulu bahwa kalian harus mempunyai tujuan yang jelas, visi yang jelas, misi yang jelas. Kenapa kalian ingin mengikuti duta genre atau ajang-ajang atau apapun itu? Jadi kalian harus memiliki visi misi yang jelas. Bukan hanya kayak tertulis atau apa, tapi di benak hati kalian itu harus memiliki tujuannya benar-benar jelas dan sesuai dengan diri kalian. Gitu. Dan my motivation to all of you is just believe in yourself, because I think that when we believe in ourselves, anything what we want to achieve, we can do it. So when we dream it, we can do it also. So untuk generasi muda juga lakukan apa yang buat kalian senang, dan lakukan apa yang sekiranya kalian bisa memberikan kontribusi pada masyarakat atau lingkungan kalian. Dan I think that's enough for me. Mungkin di lain waktu kita bisa share lagi. Tapi setelah ini saya pengen ngajak kalian dan kru-kru di sini untuk salam genre. Bisa ikut saya. Kalau salam genre, salam. Ya, remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Lagi berencana itu keren. Oke, bisa ya? Oke, bisa. Salam genre, salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Berencana itu keren. Ya, jadi ya yang berencana itu, yang KB itu bukan keluarga berencana aja, yang berencana itu bukan keluarga berencana aja, tapi kita sebagai generasi ini juga harus memiliki rencana untuk kehidupan kita di masa mendatang. Kita harus juga memiliki rencana untuk masa depan bangsa kita. Jadi that's what I can say today. Don't forget to follow my Instagram. Don't forget to follow official account of OSIS. Ya, dan don't forget to like, comment, subscribe, and share. Yeah, that's it. Okay. Follow Instagramnya, TikToknya, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Okay. Untuk podcast kali ini mungkin cukup sekian. Terima kasih Kak Jorgen yang telah menyempatkan waktunya hadir di Airpods Entertainment di Airpods ini. Okay. Thank you so much for OSIS for inviting me, and see you in the next time. Semoga kita bisa bertemu lagi di konten podcast selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Bye.